Ya, welcome back to Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita kedatangan paket ya dari Tokopedia ya. Ini saya beli itel Vision 3 ya. Merupakan varian low entry-nya itel yang paling up to date saat ini ya. Kita langsung aja buka busnya ya. Packingnya nih bentar soalnya. Sorry juga nih lightingnya lagi jelek soalnya lampunya kebetulan lagi mati. Ya, untuk lumayan susah juga nih. Biar cepat kita skip aja ya. Oke, ini dia busnya itel Vision 3 ya. Harganya saya dapat di 1.110.000 ya. BNIB nih, garansi resmi, email udah kedaftar di Kemenprint ya. itel ini sudah pernah saya review ya, brand ini sudah pernah saya review tipe yang lainnya waktu dulu ya. Ini merupakan sub brand dari si Infinix, walaupun kantornya beda ya. Jadi walaupun kantornya beda tapi ini sub brandnya si Infinix, sama kayak Oppo dan Vivo. Kita langsung buka aja dusnya ya. Dusnya sendiri ya gini doang, cuma ada tulisan di belakang spesifikasinya nih. Ada water drop full screen, 8 megapiksel, AI dual rear camera, face unlock, fingerprint sensor ya. 5000 mAh big battery ya. Jadi baterainya 5000 mAh, lalu dia ada face unlock and fingerprint juga. Untuk harga segini lumayan oke ya. Pesaingnya nih jarang-jarang yang ada fingerprint sama face unlock di harga segini. Dan handphone ini juga punya kelebihan-kelebihan lain yang nanti akan dibahas di reviewnya. Kita akan buka dulu ya. Ini tulisannya garansi 12 bulan. Nah, susah juga nih. Sebentar. Seret banget ini busnya. Oke. Ya ini dia handphonenya. Yang saya beli ini warna black ya. Selain warna black ini ada warna biru sama hijau. Tapi menurut saya yang paling elegan itu ya warna black ini ya. Yang lainnya itu lebih fancy gitu lah. Mungkin lebih cocok digunakan oleh anak-anak muda. Ya tapi yang blacknya ini juga agak kebiru-biruan ya kalau dilihat ya. Cuman kayak gelap gini, kayak biru navy. Jadi blacknya itu nggak black banget gitu loh. Di dalamnya kita dapat charger ya. 18 watt ya. 18 watt ya, fast charging 18 watt. Ini lumayan langka sih. Dengan harga 1.100-an doang, dia ada baterai 5000, dikasih fast charging 18 watt, ada fingerprint sensor, lalu ada face unlock-nya. Ini lumayan langka ya. Di brand lain mungkin saya belum pernah nemu sih harga segini udah selengkap ini ya. Lalu modelnya juga kalau kita lihat ya ini nggak kelihatan murah-murahan banget lah. Kalau dilihat dari jauh lumayan keren juga nih. Gitu. Tampilannya ini lumayan keren. Walaupun sebenarnya ini kameranya ini dua ya guys ya. Tuh. Jadi yang sini satu ini cuma pajangan doang. Tapi kelihatannya dibuat seolah triple kamera ya. Padahal tidak seperti itu. Nah lalu layarnya masih, nah ini sepertinya udah ada. Ya betul. Jadi ini sudah ada protective screen ya. Jadi sudah ada screen protectornya, sudah dipasang dari sananya, bagus nih, nggak nyusahin. Kalau nggak salah ya tipe yang dulu saya beli yang paling murahnya itu dia harus masang sendiri protektornya. Nah ini udah dipasangin, jadi udah bener lah. Udah itu aja sih, cuman kabel charger 18 watt, lalu kabel chargernya sendiri masih micro USB ya. Micro USB, belum Type-C. Wajar lah ya harga segini. Tapi dengan 18 watt fast charge 5000 mAh ini sih udah oke sih menurut saya. Kita coba nyalain ya. Ya tampilannya seperti ini. Nyalain, dia pakai Android Go Edition ya. Go Edition itu versi ringannya si Android. Jadi memang fiturnya ada beberapa yang dipangkas, tapi dia lebih ringan untuk di running, sehingga biasanya untuk handphone yang speknya biasa-biasa aja itu tetap bisa beroperasi secara maksimal ya. Kalau handphonenya udah speknya pas-pasan lalu dikasih Android yang full version, biasanya tuh nge-lag ya. Mulai di menu-menunya atau apanya itu nggak smooth. Tapi kalau pakai Go Edition masih bisa ketolong lah.
Ya kita nyampe di settingannya ini, kita skip aja ya, kita kasih bahasa Indonesia dulu. Kita skip aja. Skip aja deh. Main juga nih banyak settingan. Lumayan juga nih nungguinnya lama juga ya, awal-awalnya aja. Kita skip aja deh. Oke, kita udah masuk ke tampilan menunya. Ya sama seperti itel yang sebelumnya ya, yang pernah saya review, yang itu lebih parah lagi, maksudnya di bawah 1 juta, tapi layarnya udah lumayan. Nah yang ini juga sama, ini layarnya juga untuk harga segini tuh udah nyaman dipandang lah, dia nggak pucet-pucet banget, lalu juga tampilannya sih rasa enak. Swipe menunya juga cukup responsif ya, jadi nggak lemot-lemot banget. Paling tadi untuk settingan awal ya, untuk masuk ke pertama kali home screen-nya itu memang lumayan membutuhkan waktu ya, makanya tadi saya skip aja karena terlalu lama banget. Nah untuk defaultnya dia seperti ini ya, Android 11 2 edition. Sini kita bisa lihat juga spek-speknya sama seperti itel yang sebelumnya ya, di sistem itu bisa kelihatan. Situ ada CPU 8 core ya, RAM-nya 2 GB, baterai 5000, penyimpanan 32 GB ya. Dan penyimpanannya ini maksimalnya ya, penyimpanan maksimal. Kalau dipakai sih nanti nggak segitu. Sisa yang bisa dipakai, yang Anda bisa pakai cuma 24,89 GB ya. Jadi dari 32 GB itu udah kemakan buat sistemnya. Ya untuk reviewnya nanti akan saya pakai dulu, dan kita akan review yang lebih proper supaya lebih terang ya. Supaya lampu studionya udah nyala, nanti kita akan review lagi handphone ini. Oke, itu aja dulu, sampai ketemu lagi. Tech Save Indonesia, kali ini kita akan nge-review si itel Vision 3 yang waktu itu kita udah unbox ya. Jadi sekarang kita akan bahas lebih detail lagi tentang si itel Vision 3 ini sebagai salah satu handphone yang cukup menarik dengan harga yang hanya 1 juta lebih dikit, tapi fitur yang ditawarkan lumayan. Oke, check it out. Ya, untuk tampilan desainnya seperti ini dengan water drop ya. Dari sananya sudah dipasang anti gores seperti yang waktu itu udah saya jelasin. Untuk ketajaman layarnya sih dibilang bagus banget juga enggak ya, cukup lah, tapi ya cukup masih enak juga dilihat. Karena dia nih layarnya lumayan gede, 6,6 inch, tapi resolusinya cuma SD plus doang. Jadi kalau diamati baik-baik ya masih kelihatan kurang smooth, tapi udah lumayan oke lah untuk harganya. Untuk model kamera masih water drop. Lalu speakernya ada di bawah, untung lah ini. Ya untung udah di bawah ya, nggak pakai model-model kayak jadul dulu yang masih di belakang ya. Kalau di belakang itu kayak yang lamanya itu suaranya kalau ditutup kalau ditaruh di meja itu ketutupan gitu. Nah ini ada fingerprint sini dan 3 lubang kamera yang sebenarnya ini cuma 2 ya, ini cuma panjangan doang nih, jadi cuma desain aja. Sebenarnya dia cuma 2, ada LED flash di sini. Untuk tampilan desainnya sih saya kasih nilai lumayan bagus ya ini. Nggak kelihatan murahan banget ya. Pendahulunya itu lebih kelihatan kayak gimana gitu. Nah ini desainnya tuh lumayan keren lah. Ya untuk UI-nya masih mirip dengan itel yang versi dulu ya, yang udah pernah saya review. Tampilannya masih mirip kayak gini. Ini mirip kita pakai launcher sih sebenarnya ya. Kalau Anda pernah pakai launcher yang ada di Play Store itu ada beberapa yang seperti ini nih, pakai alfabet, lalu kita disusun menunya berdasarkan alfabet gini. Dan ada beberapa bloatware di dalamnya ya, ada CNN Indonesia, lalu aplikasi-aplikasi lain yang sudah terinstalasi otomatis ketika kita pertama kali menyalakan handphone ini. Ya nanti Anda bisa hapus lah kalau Anda nggak suka ya. Dan dia pakai Android Go nih, ada Go Assistant ya, versi ringan Android ya, mengingat speknya memang standar ya. Jadi dia pakai Android Go ini maksudnya supaya tetap
bisa menghadirkan performa yang bisa diandalkan ya. Makanya ini scrolling menu-menunya itu lumayan smooth, nggak ada ya, memang kadang-kadang ada sedikit lag ya, tapi minim lah. Anda buka menu itu masih bisa. Paling kelihatan lag banget itu kalau misalkan Anda habis buka game lalu game itu mau Anda force close gitu loh, kayak tadi pakai task manager. Nah itu kadang-kadang dia ada delay yang beberapa detik lah. Kelihatan lagnya tuh di situ. Kalau untuk menu-menu buka tutup menu gini sih nggak ada kendala ya. Untuk spesifikasi si ITEL Vision 3 ini yang penting-penting kamu bisa baca di sini, dan nanti yang detailnya kamu bisa baca di deskripsi di video YouTube ini. Untuk kameranya dia ada 2 kamera ya, walaupun di sini frame-nya ada 3, tapi sudah saya jelasin tadi ya, ini cuma pajangan doang sebenarnya. Jadi kameranya itu cuma 2. Yang satu 8 megapiksel, lalu satunya ini AI kamera doang. Yang saya juga sebenarnya mungkin meyakini satunya ini AI kameranya ini gimmick doang ya, karena memang nggak ada menambah performa secara signifikan. Sebenarnya sama aja dengan menggunakan satu kamera, tapi ya buat tambahan-tambahan doang ini. Lalu depannya itu ada 5 megapiksel ya, yang kualitasnya lumayan, nanti kita coba. Nah kalau yang belakang nih ada tulisan juga AI super kamera dan ada satu LED flash. Hasil kamera dan videonya sebagai berikut, Anda bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya ini hasil videonya di resolusi maksimalnya Full HD. Untuk suasananya ini sore ya, outdoor. Kayak hujan juga jadi gelap nih. Hasil yang ditangkap ya kurang tajam, tapi masih lumayan kelihatan lah. Objeknya nggak ngeblur-ngeblur banget. Cuman kurang tajam nih kalau menurut saya sih. Jadi dia fokusnya itu lost kalau kita gerak, jadi harus di tap-tap layarnya tuh. Ya, ini video di malam hari untuk si ITEL Vision 3 ini ya. Resolusi maksimal yang bisa dicapai itu Full HD. Hasilnya seperti ini nih, gambarnya agak buram ya, dan ini sudah tap berkali-kali layarnya tetap hasilnya fokusnya kurang jelas ya. Mengingat harganya yang minimalis ya wajar ya. Tapi agak buram banget sih. Lost fokus terus ya. Nah ini untuk kamera depannya Full HD juga, resolusinya zoom banget ya, kelihatan. Padahal saya udah jauh nih jarang pegang tangan saya, jadi kameranya tuh zoom banget. Hasilnya seperti ini. Ya. Kalau kita pegang ke jalan, noise-nya di mana-mana, buram juga. Tapi ya kayaknya masih lebih better kamera depannya nih. Kamera belakangnya tadi lost focus terus. Jadi masih mending lah, bisa fokus. Cuman ini baterainya lumayan irit ya, kan dia pakai 5000 mAh dan SoC-nya itu bukan yang tipe-tipe powerful yang harus daya banget ya, walaupun memang pabrikasinya masih gede, tapi bisa cukup irit ya. Saya sih pakai ini bisa 1,5 hari 2 hari ya, dengan kondisi menggunakan hotspot pakai wifi. Dipakai cuma buat sosmed sama main game doang sih, tapi main gamenya itu nggak seharian, cuma main game 1 match lalu udah, lalu kita buka internetan doang. Karena ini juga nggak dipakai jadi daily driver, cuma dipakai jadi handphone, side handphone doang. Itu bisa 2 harian ya, dengan gaya pemakaian saya pakai hotspot. Nah untuk ngecasnya lumayan lama nih menurut saya nih. Ngecasnya ini 2 jaman ya, padahal saya nggak sampai habis, bener-bener habis ya. Baru sekitar 20%-an lowbat itu langsung saya cas dengan menggunakan charger bawahnya 18 watt, tapi lumayan lama, 2 jaman itu baru full. Dan di chargernya itu sebenarnya ada sedikit stiker ya, saya lupa bikin. Di stikernya itu ditulis 18 watt, tapi saya nggak tahu di dalamnya aslinya tadinya untuk charger itu sebenarnya berapa watt. Lalu seperti ditempel sama si distributornya itu ditulis 18 watt seperti itu. Salah satu bagian yang paling saya suka ya dari handphone ini, walaupun harganya cuma 1,1-an ya. Biasanya tuh handphone di harga segitu speakernya asal bunyi aja dan kecil ya, biasa cempreng, lalu agak sember kalau digedein. Dan biasa ada juga yang masih taruh speaker tuh di belakang. Nah ya speakernya ini ditaruh di bawah ya, jadi ITEL yang dulu-dulu juga ada nih taruh di belakang ya, ini ditaruhnya di bawah. Udah benar menurut saya nih komposisinya, jadi pada saat kita letakkan di meja tuh nggak ketutup ya.
Dan suaranya ini oke menurut saya ya, dengan harga segini. Memang dia nggak ngebas ya, masih cempreng juga, tapi lumayan jernih dan kenceng. Nih saya play ya. Lumayan kan untuk handphone harga segini, suara segini udah lumayan oke sih. Kompetitornya tuh masih banyak yang lebih hancur lah istilahnya. Kita akan nyobain seberapa cepat dia ngebuka locknya ya. Kita pakai fingerprint ini. Kita lock lagi. Kadang dia harus agak neken ya, jadi di fingerprintnya itu nggak bisa asal tempel gitu loh, tapi dia butuh waktu untuk baca nih tuh, jadi ditempelnya nggak lama lalu dia baru buka. Ya wajar lah, ini SoC nya juga bukannya ngebut ya, jadi Anda jangan cepet-cepet kalau pakai ini. Kita lock lagi tuh, ditempel dulu, nggak bisa main tap gitu loh ya, jadi ditahan. Nah sekarang kita mau cobain untuk yang face unlock nya. Wow, lebih cepat face unlock-nya daripada fingerprint sensornya ya. Face unlock-nya nih, kita lock nih. Nah ini saya di depan mukanya tahu langsung. Nah, jadi kesimpulannya lebih nyaman pakai face unlock ketimbang pakai fingerprint sensornya, karena fingerprint sensornya masih sering miss dan mesti ditahan agak lama. Nah, kalau Anda cuma tap doang, dia tuh nggak bisa buka dia. Dia mesti agak neken gitu loh di sensornya itu. Jadi kesimpulannya lebih enak pakai face unlock-nya nih. Face unlock-nya lumayan cepet kok. Tentunya ini karena saya nyobanya juga di cahaya yang cukup ya, kondisi siang hari juga kelihatan dari di studio nih masuk cahaya matahari. Mungkin kalau di kondisi gelap ya, atau di dalam kendaraan misalnya di mobil ya bisa pakai fingerprintnya. Tapi saya kasih tahu dulu, itu fingerprintnya itu Anda nggak bisa main tap kayak handphone yang mid range 3 juta 4 jutaan. Ini ya mesti ditahan di sensornya, itu dia baru bisa baca. Kadang-kadang masih agak miss juga. Ya sekarang kita mau ngetes ini handphone buat main game ya. Tentunya kita jangan terlalu berharap banyak ya. Nah dengan harga segini ya kita nggak bisa lah main game macam Genshin Impact dan sebagainya. Saya udah download 2 game, yaitu Mobile Legends sama PUBG. Nah untuk Mobile Legends sendiri sekarang kita tahu ya, update Mobile Legends itu makin kesini tuh makin lumayan berat gitu loh. Jadi ini game udah bukan ringan-ringan banget, tapi udah masuk ke game yang medium tuh heavy sekarang. Apalagi kalau Anda pakai settingan yang mentok-mentok semua, itu udah pasti berat ya. Nah saya sih kemarin udah nyoba-nyoba pakai yang rendah, pakai yang tinggi ya. Sekarang saya cobain, menurut saya sih lebih enak pakai refresh rate yang tinggi, tapi grafisnya di rendah. Kita cobain main Mobile Legends-nya. Ya ini kita ada di pemilihan hero ya. Kalau Anda lihat animasi hero-nya tuh agak patah-patah ya. Jadi kan sebelum kita milih hero kan nanti ada animasinya dulu tuh, dia biasa gerak. Nah di situ agak nggak smooth di handphone, jadi kelihatan kayak patah-patah gitu. Nah ini kita sudah di dalam gamenya ya. Saya jelasin sedikit kenapa saya pakai settingannya tuh yang refresh rate tinggi, grafisnya rendah. Karena dia tuh kalau pakai refresh rate yang rendah, dia memang jarang untuk jitter-jitter gitu, tapi gerakin joysticknya ini nggak responsif. Gerakannya tuh kerasa lambat banget. Nah ini kan kadang-kadang ada patah-patah gitu kan, karena saya pakai yang tinggi. Kalau pakai yang rendah, patah-patahnya berkurang, tapi dia gerakinnya jadi kayak susah gitu loh. Saya lebih nyaman kayak gini sih. Kadang-kadang memang ada sedikit jitter, tapi masih oke gitu loh. Gerakinnya malah lebih smooth. Kalau kita pakai yang rendah itu, dia memang kayak nggak ada kayak lag kayak gitu, tapi dia gerakinnya tuh jadi kayak lambat banget gitu, nggak responsif lah istilahnya. Makanya saya lebih enak nyaman pakai yang itunya tinggi ya di handphone ini. Dan satu catatan lagi ya, untuk main game ini Mobile Legends ini baru mulai nih, pertandingan baru nunjukin waktu 1 menit 40 detik ya. Nih Anda lihat nih, tadi juga kan loading di lobby ya sekitar berapa detik
detik ya, tadi nggak nyampe semenit kayaknya. Ini lumayan, suhunya udah mulai meningkat nih, jauh lah sama kita tadi scroll menu dan sebagainya itu beda. Ini sebentar aja udah lumayan panas ya. Mungkin karena memang chipsetnya itu ya fabrikasi gede dan memang bukan buat game juga. Jadi suhunya tuh cepet banget meningkatnya. Ini mungkin bisa dijadiin catatan ya, bahwa handphone ini lebih cepat panas ya. Dan tentunya kalau misalkan suatu handphone suhunya makin meningkat, itu pasti nanti akan ada efeknya, yaitu nge-lag ya, nge-frame istilahnya. Nah ini untuk di PUBG Mobile, saya sih udah beberapa kali ya coba tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi main game ini di handphone si iTel Vision ini, dan selalu pada saat nyalain awal itu compiling resources kayak gininya nih lumayan lama nunggunya. Entah karena internet saya lemot apa gimana, tapi lumayan lama nih. Selalu setiap buka loading gininya tuh lumayan lama gitu. Bisa kita tinggal ngopi dulu juga bisa gitu. Akhirnya kita masuk juga ke dalam gamenya ya. Untuk settingan yang bisa didapat di iTel Vision 3 ini mentok di balance medium. Saya lebih suka pakai smooth medium. Settingan defaultnya yang memang direkomendasikan memang ini. Nah tadi untuk yang layar loading awal itu lumayan ya, nunggunya mungkin hampir sekitar 2 menit tadi. Oke, kita sudah ada in game. Ya kita udah ada di dalam mapnya nih, udah kita geser-geser dari tadi ya. Lancar-lancar aja sih. Nah sedikit ada jitter gitu lah. Kalau misalkan kita nembak lalu scroll kamera kayak gini, lumayan ada rasa kayak nge-lag gitu lah. Kayak ada frame patah, frame drop. Tapi masih bisa playable lah ya. Untuk PUBG Mobile ini masih bisa dimainkan dengan lumayan lancar lah di settingan tadi, smooth medium. Cuman paling kendala yang ditemuin ya ini nih, suhu di bagian handphonenya tuh lumayan panas ya, terutama di bagian sini. Jadi lumayan kerasa ya. Kalau nggak pakai casing mungkin agak sedikit mengganggu ya, karena tangan kita yang sebelah sini tuh jadi kerasa hot banget. Nah solusinya mungkin tadi yang udah saya bilang, pakai cooler kayaknya bisa lebih menolong nih handphone untuk mengatasi masalah suhunya ini ya. Selebihnya sih nggak ada masalah sih, cuma ya setting yang didapat yang memang pas-pasan, nggak bisa settingan yang macam-macam karena performa SoC-nya standar. Tadi review tentang si iTel Vision 3 ya. Jadi ini handphone menurut saya punya beberapa kelebihan dan ada kelemahannya juga. Pasti nggak ada yang sempurna lah, saya jamin. Apalagi dengan harga yang ditawarkan sangat murah, pasti ada kelemahan-kelemahannya juga. Yang saya dapatkan dari beberapa hari mencoba handphone ini sih, kelebihannya baterainya lumayan irit ya. Baterai 5000 mAh nih cocok banget buat kamu yang suka aktivitas di luar, lupa bawa cas, yang seharian ada kegiatan di luar yang nggak bisa deket-deket dari colokan terus. Nah ini bisa direkomendasikan ya. Lalu juga dia juga nggak lemot-lemot amat ya, dengan SoC yang standar juga Unisoc ini nggak lemot-lemot amat. Untuk kegiatan harian tuh masih oke banget. Saya nggak pernah ngalamin sampai kayak crash gitu selama pakai ini. Buka-buka aplikasi tuh lancar-lancar aja. Mungkin kendalanya ya tadi, ketika main game kurang smooth, lalu suhu handphonenya lumayan meningkat drastis.
Dan kelebihan laginya mungkin saya bilang speakernya lumayan enak. Untuk harga 1 juta lebih dikit doang, ini speakernya lumayan kencang lalu jernih. Biasanya tuh sember kalau harga segini. Dia juga dikasih charger 18 watt ya, pas chargingnya not bad. Walaupun charging speednya nggak kenceng-kenceng banget ya, 2 jam dari full. Itu kalau udah sampai habis banget. Kalau sampai habis banget ya mungkin bisa lebih dari 2 jam. Nah mungkin yang kelemahan yang saya kurang suka dari iPhone ini adalah satu. Jadi untuk still kameranya lumayan masih bisa dimaklumi lah dengan harganya. Tapi untuk videonya ini loh, dia lost focus terus. Beberapa kali dicoba di siang hari pun kadang-kadang kita gesek-gesek itu lost focus. Jadi ngeblur tuh, kita tap layar lagi. Ini mungkin buat yang suka vlogging nggak ada nyusahin ya. Tapi buat yang kamera tuh cuma pelengkap aja lah. Ala kadarnya ada juga ada, tapi melengkapi aja, nggak butuh buat yang profesional banget. Ya masih oke. Tapi kalau butuh kamera buat vloggingan apa, ini kurang cocok buat kamu ya. Sama tadi, kalau yang suka main game banget, ini kurang cocok juga. Tapi untuk fungsionalitas harian, ini handphone udah sangat recommended di harga 1,1an. Itu aja dari TechSavvy Indonesia. Kalau ada yang mau ditanyakan, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ke teman-teman. Sampai ketemu lagi.